Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Milan Siregar dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Pasca Sarjana UIN Maliki. Di sini saya bersama Cikgu Putri. Di sini kami akan Waalaikumsalam Cikgu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Di sini saya bersama Cikgu Putri akan melaksanakan podcast yang temanya itu tentang implementasi manajemen inovasi dan kreativitas guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah tahfiz Quran Sahabat Ananda. Ada 15 butir pertanyaan yang ingin saya diskusikan bersama Cikgu. Nanti saya berikan pertanyaan yang 15 tersebut. Nah, Cikgu mempunyai pengalaman mengajar dari tahun 2015 sampai sekarang. Alhamdulillah sekolah tahfiz Quran Sahabat Ananda berdiri dari tahun 2012 sampai tahun 2022, dan semoga semakin jaya, semakin maju ke depannya Cikgu. Dan Cikgu Putri mempunyai pengalaman mengajar itu dari tahun 2012 sampai 2022 menjadi kepala sekolah itu. Ya. Tahun berikutnya juga dari tahun 2012. Nah, Cikgu yang pertama yang kita akan diskusikan mengenai tentang implementasi manajemen inovasi di sekolah tahfiz Quran. Bagaimana seperti apa implementasi yang Cikgu terapkan di sekolah ini? Cikgu sebagai kepala sekolah ini, bagaimana implementasi yang inovasi ibaratnya yang memang beda ya, berbeda. Jadi terima kasih. Jadi yang pertama-tama mungkin saya sedikit ralat. Jadi yang Sahabat Ananda bukan hanya sekedar semuanya tahfiz, bukan. Jadi memang ada beberapa program. Jadi ada yang reguler dan ada yang tahfiz. Kalau yang tahfiz memang porsi menghafalnya lebih banyak, tapi yang reguler juga ada program menghafal, tapi tidak sebanyak yang khusus tahfiz. Jadi untuk inovasinya, jadi yang salah satu ya tadi, jadi kita mengimplementasikan kurikulum dunia. Kurikulum dunia itu ya kita mencari kira-kira kurikulum mana yang sekiranya menyejahterakan anak. Sejahtera dalam arti itu membahagiakan. Kan sejahtera itu tidak hanya sekedar dia cukup makan, tapi kan juga secara fisik dan raga dia juga terpenuhi. Dia sejahtera dalam arti dia bahagia. Jadi bagaimana caranya agar dia bahagia di masa kecilnya, sehingga nanti kan di masa kecil itu juga ada namanya, di usia balita itu namanya golden age, di mana di situ itu pertumbuhan fisik yang mungkin masih cuma 50 cm bisa jadi berapa meter kan gitu kan, juga dengan pesat. Terus juga pertumbuhan otaknya juga lebih berkembang dengan sangat cepat dibanding usia setelah balita. Jadi mungkin kayak grafiknya itu lebih tinggi, melonjak, atau baru habis itu agak sedikit melandai. Nah, jadi antara kebutuhan itu, terus yang kedua juga ada secara psikologi. Jadi ada untuk anak-anak usia dini itu ada beberapa hal yang menjadi dasar saat dia dewasa bisa menjadi apa dia dewasanya, itu sebenarnya kuncinya juga di anak usia dini. Jadi salah satunya misalkan dia ada fobia, ada trauma dan lain sebagainya, itu sebenarnya di bawah sadar ya, itu semuanya tercatat di masa kecil. Jadi ada hal-hal yang terjadi di masa kecil itu ternyata sangat membekas di saat dia dewasa. Nah, dari beberapa hal yang di atas tadi, jadi kita bagaimana anak-anak itu sejahtera. Jadi dalam inovasinya, jadi tadi ada 2 kurikulum kan, kurikulum dunia dan kurikulum akhirat. Yang dunianya kita belajar dengan banyak tokoh, banyak orang-orang yang sudah melaksanakan dengan pemikirannya yang out of box. Jadi misalkan tokoh-tokoh pendidikan yang lain sih seperti Ki Hajar Dewantara, terus Montessori, atau mungkin saya juga banyak belajar di beberapa teman yang memang anaknya
kebetulan dia tinggal di negara-negara yang menurut saya sih kayak karakter, kayak pembiasaannya bagus. Contohnya Jepang. Nah dari situ kalau ada temen yang tinggal di Jepang, punya anak usia balita, itu saya tanya apa yang sekiranya di sana itu yang beda dengan saat kamu sekolah di Indonesia. Nah, kira-kira apa yang menjadikan pembeda? Bagaimana kan mereka literasinya, mereka begitu cinta buku, membaca, terus mungkin apa ya namanya, kayak beberapa sikap akhlak yang menurut saya itu juga Islami banget. Walaupun bukan negara Islam, tapi tinggal mungkin ya. Terus yang kedua jadi kurikulum akhirat, jadi itu tadi, jadi ada program hafidnya juga, menghafalnya juga, terus sebagian dari SPP juga kita berikan, kita jadi kita usaha untuk mengetuk pintu langit. Jadi misalkan kita lewat gerakan cepat beras, nah dari situ harapannya nanti apa yang dikeluarkan orang tua untuk anak itu, dan sebagian ternyata juga disalurkan ke panti asuhan, kepada penghafal Quran, fisabilillah. Harapannya itu juga memudahkan anak-anak itu dalam pengkondisian. Sepertinya pertanyaan nomor 1 sudah dijawab gitu. ke nomor 2. Oh gitu. Ya lanjut aja ya. Manajemen inovasi ke Jadi inovasinya ya kita misalkan kita belajar tentang apa, matahari kata gitu ya, tentang matahari, tentang bintang. Nah, tentang alam semesta kita belajar tentang bintang. Biasanya kan namanya sekolah ya pagi hari kan, jamnya tetap. Nah, kalau kita kenapa harus pagi ya, kita malam, apa namanya, bintang itu adanya malam, ya udah kita masuk malam gitu loh. Jadi nggak ya seenak kita. Jadi kalau biasanya kita waktu sekolah misalkan kita berbuat seenaknya sendiri. Semuanya orang kadang-kadang kan bilang emang sekolahnya nenekmu kan gitu. Nah, saya membuat sekolah nenek saya sekarang. Jadi gimana sekolah senyaman aja. Jadi biar anak-anak itu bagaimana dia bisa nyaman, senang, terus dia juga gitu. apa ya, pembelajarannya bisa bermakna, dalam arti misalkan dia belajar tentang tomat, ya kita ajak anak-anak ke ladang, ke pabrik olahan tomat, terus mungkin ngobrol-ngobrol dengan petani. Jadi gurunya itu semua orang adalah guru, semua tempat adalah ruang kelas, ada ruang kelas, jadi tidak terbatas oleh ruangan ini hanya sekedar base camp aja. Jadi bagaimana dia itu tadi sejahtera dalam arti fisik dan rohaninya ini gitu. Sungguh Mungkin itu. kreativitas guru-guru di sekolah sangat belajar berdasarkan pengalaman dari literasi dari Jepang ke Indonesia. Sungguh mantap ya juga ya. Inovasi yang sudah Semoga. jalan. Kalau boleh tahu moto yang Cikgu dalami untuk membangun sekolah sahabat Ananda ini apa sih? Moto yang prinsip yang harus diterapkan kepada anak-anak. Nah, prinsipnya sih intinya mungkin visi misi dan lain sebagainya, kita ingin ikut serta dalam membangun peradaban muslim. Jadi ya gitu kan. Awalnya memang untuk sekolah ini kan ya awalnya dari beberapa teman volunteer mahasiswa. Jadi awalnya kita dari taman baca, dengan kegiatan-kegiatan anak-anak. Jadi anak-anak itu ya segala macam lapisan anak. Jadi ada anak jalanan, ada anak panti asuhan, Semua dirangkul. ada anak kota, ibaratnya anak-anak perumahan, dan juga anak-anak di pedesaan. Nah, semuanya itu dalam satu kegiatan. Sebenarnya kita mengarah ke pendidikan itu pun juga ya dari hasil diskusi dengan teman-teman ya. Mungkin saya yang seorang pemimpi ketemu teman-teman mahasiswa yang idealis. Jadi jadilah ini sahabat Ananda. Kita ingin menentukan pengalaman masing-masing. jadi kan ngobrol-ngobrol awalnya dari keprihatinan. Jadi kadang-kadang sekolah bagus tapi mahal, tidak terjangkau semua kalangan. Terus kadang-kadang wah sekolah itu sudah
sudah besar, sudah ada ini, tapi kok kenapa ada tetap ada uang gedung ya? Kan gedungnya sudah dari pemerintah, gedungnya sudah ini, tinggal minta, tinggal ini. Kok masih kan hal-hal seperti itu. Ya udah wes, daripada ngomong aja ya, daripada ngomel-ngomel nggak jelas, ayo kita bikin gitu. Terus kenapa anak kecil itu sudah diajarin tulisan-tulis, misalkan diajari bahasa Inggris, oke lah, dia belajar bahasa Inggris untuk dia bisa go internasional, kadang-kadang nggak apa-apa, biasa bahasa Arab juga boleh. Cuma untuk tulisan, kalau dia aja masih baru belajar bahasa Indonesia, karena tulisan bahasa Indonesia itu kan misalkan buku gitu kan, BUKU gitu kan. Nah, terus kalau sudah tidak langsung kena bahasa Inggris plus tulisannya. Nah, kan ibaratnya kayak school. Anak-anak kan taunya SEKUL. Ya. Kalau school, nah ini SCHOOL kan aduh kok rasanya terlalu ini beda kalau misalkan itu hanya sekedar conversation. Nah, itu ya nggak masalah kan, anak-anak ya sekedar tahu dan bisa bercakap kan nggak masalah. Tinggal nanti tulisannya itu bertahap sesuai dengan apa yang dipelajari dulu kan gitu. Karena memang bahasa ibu kita kan masih bahasa Indonesia sih. Jadi itu hal-hal seperti itu. Terus akhirnya dari taman baca itu biasanya kegiatan belajar, akhirnya ya wes ayo bikin. Awalnya sih kegiatan edukasi di waktu-waktu libur. Waktu-waktu libur, jadi kegiatan berbau edukasi. Nah, terus akhirnya ngomong-ngomong ya wes gimana kalau istiqomah setiap hari, akhirnya ya bentuklah sekolah. Jadilah sahabat Ananda 2012 ini. Nah, untuk motonya ya bagaimana? Yang pertama karena ini memang salah satu jalan dakwah kami ya. Jadi bagaimana kita memberikan keindahan Islam secara tanpa ke anak-anak, tanpa terlalu banyak teori, tapi langsung ke praktek langsung. Tapi dengan sederhana aja ya, sehari-hari aja, dan harapannya memang kita titipkan harapan perubahan peradaban yang lebih baik ke anak-anak ke masa depan saat anak-anak mungkin dewasa. Maksudnya wawasan yang basic akhlakul karimah. Ya amin. Nah, kenapa kok anak-anak dipilihnya ke anak-anak? Selain pertama mereka itu juga masih basic dasar. Terus yang kedua juga dia punya tadi beberapa tipikal yang tadi kan dia dasar. Jadi kalau dari awalnya saya kan dari teknik sipil, dari bangunan ya. Jadi saat saya merancang bangunan, makin tinggi gedung agar gedung itu tahan terhadap misalkan angin, terhadap gempa, Pondasinya terlebih dahulu. iya yang saya rancang yang untuk menguatkan adalah pondasi, dan ternyata manusia ini pondasinya adalah anak usia dini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak itu polos. Dalam arti anak-anak itu kan polos dan spontan. Dia adalah fotokopi terbaik. Jadi dia akan menirukan apa yang ada di lingkungan. Dan kita harus memutus mata rantai itu. Jadi contohnya gini, kenapa kok itu? Jadi saya belajar di negara Jepang lagi ya. Tahun 1945 antara Jepang dan Indonesia ini start. Waktu itu di Indonesia pertama merdeka. Waktu itu yang selama ini kita jadi budak, gimana kita mungkin panen kita setor dan lain sebagainya. Sekarang itu semua milik kita. Wah, kita sekarang yang dulunya ibaratnya jadi budak, sekarang jadi pemilik. Pemilik lah ibaratnya gitu. Kita juga semuanya milik kita. Jadi kan beda. Sedangkan Jepang baliknya dari kita 180 derajat. Mereka habis kalah perang, terus orang-orang terbaik mereka, pemimpin-pemimpin mereka rata-rata bunuh diri karena malu, karena mereka gagalnya kan tinggi ya, gagal tidak kalah, akhirnya mereka kan bunuh diri. Nah, para prajurit ini kan pemimpin-pemimpinnya sudah nggak ada. Prajurit ini pulang ke tempatnya, dia menanggung hutang negara yang luar biasa.
Terus kedua dia mau kembali lagi bertani itu nggak bisa karena tanahnya sudah kena radiasi setelah dibom Hiroshima Nagasaki. Jadi mereka kan mentalnya jatuh, mau berusaha lagi untuk bertani lagi sulit. Ya, jadi pemimpinnya juga Nggak ada, otomatis bener-bener ya 180 derajat tadi kan secara teknik ya. Nah, ternyata di sana, tapi sekarang ya kita sudah merdeka berapa tahun ini? Dari 45. Kalau 70 sekitar 70 tahunan ya. Apa yang terjadi? Kita sudah dibalang banget kan? ya kita negaranya masih tetap Jepang. Tapi kan dengan Jepang beda kan? Iya. Kita sudah disalib dengan Jepang yang padahal dari garis finish tadi dia kondisi carut ibaratnya memprihatinkan gitu, dan kita kondisi yang sangat-sangat hebat tadi ya. Tapi ternyata kita dibalap jauh. Bahkan dia juga yang tidak bisa bertanam, dia sekarang bisa mengekspor sayur. Padahal tanahnya nggak bisa, tanahnya nggak bisa kan radiasi. Nah, kenapa kok bisa gitu? Mereka bisa, ternyata di sana ada politik memutus mata rantai trauma. Jadi anak yang lahir setelah tahun 45, hitungannya kan anak-anak baru nih, dia belum punya trauma apa-apa. Sedangkan yang kaum tua yang pernah hidup di situ kan orang tuanya mungkin orang tua jadi yatim, ini kan sudah mentalnya enggak. Nah, anak-anak yang baru ini dia diputus mata rantainya, bagaimana mereka diberi semangat dan lain sebagainya. Akhirnya dia anak-anak yang lahir tahun setelah tahun 45 inilah yang membawa Jepang bisa menjadi seperti sekarang. Nah, dari belajar itu kan, oh kita bisa nih. Kalau kita prihatin dengan kondisi sekarang, misalkan wah ya mohon maaf kita menitik balik dari tahun kejadian tahun 98. Waktu itu 98 ada kejadian apa ya? Demo nih. Reformasi. Iya, Reformasi. Nah, yang terjadi itu usia berapa mbaknya? Apa tuh 98? 98 kan belum lahir. Oh belum lahir ya? 99. Oh gitu, belum lahir. Nah, saya ceritakan ya. Waktu itu saya masih mahasiswa, jadi ikut demo waktu itu. Jadi Nah, memorinya masih kuat juga iya. ya. Jadi dari situ itu waktu itu kondisinya itu benar-benar kayak chaos kan waktu itu, bagaimana para mahasiswa kami waktu itu demo Pak Harto untuk turun dan lain sebagainya. Terus banyak, nah kodarulahnya di beberapa tempat waktu itu dilihat banyak orang ya demo atau apa, terus orang-orang hilang itu banyak. Ada beberapa versi sih. Kalau di Malang alhamdulillah sih aman, jadi nggak sampai seperti itu. Tapi di beberapa yang di berita yang saya lihat dan kata-kata orang yang di berita itu, orang banyak yang di mall-mall yang dibakar terus ini dan lain sebagainya. Jadi banyak orang-orang hilang, meninggal dan ini. Terus banyak penjarahan. Terus banyak pemerkosaan Cina-Cina waktu itu. Nah dari situ kan kok bisa ya? Kalau saya tahu dulu, kalau saya zaman saya dulu, Indonesia ini adalah apa namanya, negara agama. Ada timur yang sopan. Kalau waktu itu guru saya sih, Indonesia ini ada timur, begitu falsafahnya, adat istiadatnya itu begitu tinggi. Dibanding negara barat yang dimana penduduk negara barat itu kan waduh pemudanya sudah mabuk-mabukan, Westernisasi. terus prisek dan lain sebagainya. Ibaratnya wes inilah, kalau kita kan masih menjunjung adat ketimuran lah ibaratnya kayak gitu. Agamanya juga ya agama-agama yang menurut saya semua agama waktu itu agamanya agama-agama besar di dunia yang mengajarkan kebaikan. Tapi kenapa kok sampai ada penjarahan, ada pembunuhan, ada pemerkosaan seperti itu? Apa kurangnya ilmu pengetahuan?
kan semuanya orang-orang beragama lah mestinya gitu. Saya tidak menjustis satu dua agama, enggak, semua itu insya Allah, karena itu memang kan campur aduk, semua agama ada ya. Terus yang ketiga juga kita itu negara Pancasila, di mana waktu itu semuanya dari kecil, kalau kecilan saya sudah menghafal bukti-bukti Pancasila, terus sudah sedikit-sedikit penataran kehidupan dan lain sebagainya, apalah ya yang membuat seperti itu. Terus juga melihat aduh, kita ini Indonesia ini juara satu tapi di bidang korupsi, ya kan, aduh ya Allah kok bisa ya. Nah kan hal-hal seperti itu yang mungkin yang menjadi bagaimana kita belajar, ayo ya kita putus mata rantai itulah gitu. Ya Islam negara terbesar di negara ini dengan tuntunan yang terbaik, tuntunan dengan Al-Quran yang terbaik, terus juga suri toladannya Rasulullah juga terkenal dengan kejujurannya. Tapi kok umatnya yang di Indonesia ini kok sudah terkenal dengan korupsinya. Nah, kan hal seperti itu kan nah hal-hal yang itu jadi kita banyak belajar sih, oh ternyata bisa jadi karena cerita awalnya dari cerita, bisa jadi dari cerita yang Mbak ya yang ingat cerita waktu masa kecil, cerita apa? Cerita kancil. Nah, cerita kancil masih ingat, berarti masih di tahun 90 Sama-sama. 90-an masih ada kancil ya. Sama. Nah, cerita kancil itu bagaimana? Cantik itu apa? Cerdik. Cerdik. Nah, ceritanya bagaimana awalnya? Awalnya menipu sih cikgu. Nah, iya. Padahal dia tokoh utama. Iya. Tokoh utama, tapi awalnya dia penipu, pencuri ya, pencuri timun. Kenapa seorang pencuri menjadi idola gitu, menjadi tokoh pencuri. Terus habis itu dia menipu, sampai menipu anjing, menipu petani, kan kayak gitu. Bahkan dia juga setelah dikerangkeng oleh Pak Petani, dia bisa menipu anjing. Terjadilah sekarang banyak yang ada di penjara-penjara, jadi kan bisa menipu juga, jadi keluar jalan-jalan dan lain sebagainya. Bisa jadi dia terinspirasi dari cerita kancil. Nah, kenapa kok kita nggak ceritakan cerita para sahabatnya? Nah, bagaimana ada seorang panglima yang usianya 18 tahun, ada loh gitu. Jadian ini bener, ada seorang panglima besar yang menaklukkan banyak negara, terus tiba-tiba dari pimpinannya, dari khalifah dia disuruh untuk diturunkan jabatannya untuk menjadi tentara biasa. Yang diangkat juga adalah anak yang masih kemarin sore untuk jadi panglima. Tapi tidak ada konflik, dia biasa aja dan dia mau mengikuti. Kalau zaman sekarang aku langsung ini aku yang berjasa, aku sudah ini kok, aku sekarang diturunkan sama anak buahku sekarang jadi pimpinanku, kan ini. Tapi ternyata Khalid bin Walid dan Umar bin Khattab, kan itu ceritanya. Dua orang ini alasannya itu sangat luar biasa. Saat Khalid bin Walid menemui Umar bin Khattab, kenapa kamu mengganti aku jadi panglima? Alasannya Umar bin Khattab waktu itu karena rakyat itu mengeluh-ngeluhkan Ketegasan Khalid bin Walid. Nah, berarti kita jago ya. Wah, pokoknya kalau setiap Khalid bin Walid pembinaan pasti menang, pasti ini. Nah, itu kan sebenarnya nggak boleh. Akhirnya kita yang hebat adalah Khalid bin Walid, bukan Allah. Itu udah salah ya. Nah, akhirnya alasannya Umar kan begitu, biar orang tidak mengagungkan Khalid bin Walid, bahwa semuanya itu Allahnya yang diagungkan. Akhirnya ya Khalid bin Walid pun sadar. Nah, terus Khalid bin Walid kayak, loh kenapa kok kamu waktu diganti itu kamu juga mau, dan maksudnya nggak langsung bagaimananya. Nah, terus beliaunya juga ngomong, karena aku berperang bukan karena untuk mencari pujian, bukan karena Umar juga, bukan, tapi karena Allah. Jadi dimanapun aku jadi pemimpin, aku jadi serdadu, itu enggak masalah. Nah, itu kan
masya Allah kan. Iya. Jadi hal-hal seperti itu kan kalau bisa diceritakan ke anak-anak itu kan anak menjadi sudah bagaimana. iya. Kenapa kekuatan cerita? Jadi kekuatan cerita itu kan zaman dulu ya. Ada juga ada satu negara Jepang lagi. Selama ini di Asia itu tidak pernah menang Piala Dunia untuk sepak bola. Tahun 74-75 Jepang bisa mewakili Asia di Piala Dunia untuk sepak bola. Kenapa kok seperti itu? Ditelisik ternyata di Jepang ada satu komik yang lagi ngehit, yaitu Kapten Tsubasa. Kok Kapten Tsubasa? Dari Kapten Tsubasa orangnya ngidola, jadi buahnya anak-anak main sepak bola ini gimana bisa ini, akhirnya jelas seperti itu Jepang bisa mengatakan negara Jepang menjadi Percontohan ya bukan percontohan, jadi ibaratnya bisa mengirimkan tim sepak bolanya untuk mewakili Asia. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Jadi ternyata anak usia dini ternyata cerita, ternyata bagaimana kita bisa memutusnya, itu yang menjadi salah satu titik balik dan strong way. Jadi kekuatan saya untuk bisa mendirikan dengan sekolah ini. teman-teman yang memang mohon doanya aja, belum hebat 100%, juga belum banyak yang berhasil juga. Jadi berhasil dan tidak itu urusan Gusti Allah, kalau kita kan hanya berusaha. Iya Jadi itu berarti sekolah ini dapat disimpulkan didirikan basically-nya sejak dini akhlakul karimah, basically Al-Quran juga, namun tidak meninggalkan ilmu pengetahuan serta wawasan yang ya. Jadi kita pinginnya jadi apapun anak itu, jadi dia belajar setidaknya belajar tentang manajemen pendidikan. Hasil akhirnya kesimpulannya itu subhanallah, Allah ya Tuhan sebaik-baik begini dan lain sebagainya. Terus misalkan saya belajar teknik sipil, akhirnya Allahu Akbar, Allah itu loh yang menciptakan bisa menciptakan langit tanpa penyangga dan lain sebagainya, gunung ternyata juga sebagai asapnya bumi dan sebagainya. Jadi belajar apapun terakhirnya itu kesimpulannya adalah masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. niatkan semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena ya semua alam kan kita belajarnya tentang alam, tentang sifat manusia, sosial, teknik, itu kan semuanya mempelajari apa yang ada di sekitar kita kan sebenarnya. Nah, semua sekitar kita yang ciptakan kan Allah. Jadi pasti kembali belajar apapun pasti mula ya pasti kembalinya ke Allah kan, harusnya seperti itu. Jadi nggak ada lagi ilmuwan yang sampai akhirnya kepintar sampai akhirnya dia tidak beragama, dan itu nggak mungkin karena semuanya itu ada gitu loh. Nah intinya seperti itu. Jadi sekolah sahabat Anda ini semua, masya Allah, semua diniatkan strategi yang berdasarkan harus kembali kepada Allah. Hasilnya nanti ditentukan sama yang Maha Kuasa. Jadi ngomong-ngomong, kalau boleh tahu Cikgu, ini kan sekolahnya juga ada berbasis tahfiz gitu. Apakah ada tuntutan kepada guru bidang studi tahfiznya harus hafal berapa juz minimal maksimal gitu? Jadi untuk menghafal itu ya sama, menghafal ayat-ayat Al-Quran, menghafal ibaratnya pelajaran, ibaratnya kan menghafal ini tuh kan sebenarnya juga yang pertama juga karena kerja keras anak itu berusaha, atau mungkin gurunya yang memudahkan, ibaratnya memberikan metode yang mudah ke anak agar itu dia cepat paham. Selain yang pertama, yang utama juga dari Allah yang memberikan pemahaman itu apa ya istilahnya, semua bidang itu ya ininya larinya lagi ke usaha dan karena Allah kan gitu yang memberi pemahaman dan lain sebagainya. Dan kenapa kok kita ajarkan basically untuk menghafal untuk ini ya, karena kita lihat banyak ilmuwan muslim diawali dari membaca, itu yang pertama. Yang kedua
ambisi ya. Ambisi saya ya. Iya. Al-Quran itu kan sebenarnya adalah, kalau misalkan kita samakan dengan ini apa ya, Mata pelajaran. bukan mata pelajaran. Al-Quran itu seperti buku panduan hidup, atau seperti ini loh, kalau Silabus. misalkan kita beli motor, Oh. terus kan pasti ada buku itu, apa itu namanya, STIK. bukan buku cara merawat, atau misalkan kita beli rice cooker kan pasti ada ininya, Cara kan ada penggunaan, cara apa ya. penggunaan, buku panduan lah, Buku buku panduan. Nah, Al-Quran itu kan seperti itu, Allah menciptakan kitab plus buku panduannya. Kenapa sih seperti itu? Nah, kalau misalkan mbaknya yang punya pabrik Honda, Amin. amin. Nah, terus kan juga mengeluarkan satu produk kan juga ada buku panduan. Iya. Nah, buku panduannya itu kan, setiap 100.000 kilometer atau 100 kilometer itu ya diisi olinya, diganti. Terus yang pertama kan ada beberapa servis, yang untuk yang pertama itu kan ada beberapa servis ini. Kenapa? Kalau dipikir-pikir kenapa? Kalau misalkan kita pemilik perusahaan mobil katakanlah, kalau mobilnya rusak kan nanti dia kan beli lagi kan, kita kan lebih kaya. Kenapa kalau kita kasih panduan biar bagaimana caranya merawat Biar awet. mobil itu kan biar awet. Atau kita baju kadang-kadang kan ada labelnya, ini nggak boleh dalam disetrika dengan pemanasan berapa atau berapa. Nah itu kenapa? Kan kalau rusak kan bisa beli lagi ke kita kalau dia suka kan. Jeleknya kan gitu. Iya. Tapi kenapa kok justru diberi buku panduan kayak gitu? Ternyata kan biar awet. Nah Allah pun juga seperti itu. Kenapa kok Allah tuh menciptakan manusia kok dikasih buku panduannya berupa Al-Quran tadi, biar kita juga awet apa? Awet dalam bahagia. beribadah, Awet bahagia. Kenapa? Jadi biar kita awet bahagia kan, kalau kita bahagia itu kan bahagia hakiki ya, bukan bahagia wah kita karaoke seneng-seneng makan-makan bermain. Itu kan bahagia, bisa jadi bahagia semu, bisa jadi kita senyum tapi hati bengkak, bisa jadi kita nggak ini. Tapi kalau bahagia yang hakiki itu kan benar-benar ya nyaman, tenang, terus damai, itu kan kebahagiaan hakiki. Iya, yang Nah itu kan, biar itulah kenapa kita harus disuruh sholat. Kan capek sholat, Allah tuh bukan butuh ke sholat kita gitu. Allah sudah maha kuasa, nggak perlu kita sembah lah, dia nggak butuh. Tapi Yang kita butuh yang justru butuh kita. yang butuh itu kita. Kenapa? Biar kita awet tadi, biar kita bahagia tadi. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi menghafal Quran ya itu belajar Al-Qurannya. Jadi Iya. jadi misalkan gini, aduh aku stres ini, aku lagi galau lagi ini gitu kan. Kalau misalkan secara logika, ya udah kamu pergi ke psikolog, gimana biar kamu diberi saran dan lain sebagainya. Kalau ambisi saya nggak seperti itu, langsung saya buka Al-Quran, Dekatkan diri kepada saya buka Al-Quran. Apa sih sebenarnya dengan permasalahan saya, apa ya sih keinginannya Allah, apa yang harus saya lakukan menurut Allah. Berarti kesimpulannya anak-anak sekarang ini, anak-anak yang Cikgu Didi pun semua basicnya dari Al-Quran. Pinginnya seperti itu. Pinginnya seperti Jadi itu. misalkan dia lagi takut, ya Allah, aku kok sendirian, mamaku kemana ya? Ada Al-Quran yang Ya, menemani, tentang ada Allah. menemani dia. Ya udah semuanya ya kita ibaratnya tauhid. Iya, ketauhidannya yang dalam sejak dini itu. Karena ketauhidan itu Karena sangat memang penting. para ilmuwan ternyata biasanya dia, dan ilmuwan zaman dulu itu, ilmuwan muslim itu luar biasa hebat, dalam arti kalau sekarang profesor itu kan hanya satu bidang, jadi profesor bambu, profesor buaya, kalau yang dulu itu kan ilmuwan itu profesor di bidang matematika, di bidang filsafat, di bidang astronomi, di Menghasilkan bidang, ilmu pengetahuan. maksudnya pengetahuannya itu berseberangan. Kalau zaman sekarang kan teknik aja, tapi filsafat nggak begitu, bahasa nggak begitu. Kalau dulu kan lintas Dirangkul bidang, semua. lintas Semua bidang bidang bisa. itu bisa. Kalau kita kan sekarang belajarnya kan ya wis itu saja. cuma satu kecil, kalau semua luar biasa. Ternyata semuanya
didasari dari hafal Al-Quran. Dan ternyata kenapa kok hafal Al-Quran? Karena dengan hafal Al-Quran itu ternyata dia mengembang otaknya. Jadi kita mencari wadah. Jadi kita membentuk wadahnya dia bisa berkembang, bisa luas, jadi bisa menampung semua informasi lebih besar kan, karena dia lebih luas. Karena di dalam Al-Quran itu semua mata pelajarannya terdapat di dalam Al-Quran, terkandung di dalam Al-Quran. Cukup sekian, Cikgu. Ya, Podcast terima kita kasih. sudah terjawab semua sepertinya. Ya. Aduh, Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Cikgu, sudah Oke. meluangkan waktunya. Semoga sekolah Tahfiz Quran Sahabat Anda ini makin berjaya. Amin, 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 amin. Ketawitannya makin dalam, makin dapat membantu orang-orang yang di luar sana yang membutuhkan ilmu pengetahuan berbasis Al-Quran. Terima kasih banyak. Makasih.